Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang selalu setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Memberkati kami dapat melakukan aktivitas kami mulai dari pagi hingga malam ini. Dan malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkati kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di malam hari ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, renungan ini merupakan bagian terakhir dari kiriman Paulus kepada jemaat Tesalonika di bagian yang pertama dalam 1 Tesalonika. Setelah dia memberikan banyak pengajaran dan pemahaman tentang bagaimana menjadi orang yang selalu setia kepada Yesus, yang justru menjadi acuan dari seluruh kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Karena Kristus telah datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa dari orang-orang yang tidak masuk hitungan menjadi orang-orang yang terutama. Orang-orang luar menjadi orang-orang dalam, yang dari bangsa-bangsa yang di luar keberadaan komunitas atau bagian dari rencana Allah, tetapi melalui Kristus orang-orang menjadi bagian dari seluruh rangkaian yang Tuhan rencanakan untuk keselamatan umat manusia. Karena itu setelah Paulus memberikan beberapa pemahaman dan ajaran, dia ingin mengakhiri tulisannya di bagian 1 Tesalonik ini supaya orang-orang Tesalonika dalam hidupnya memahami beberapa hal. Karena itu 1 Tesalonika pasal yang ke-5 sebenarnya adalah mencakup beberapa nasihat. Nasihat itu yang pertama, Paulus mengatakan supaya mereka mengenal orang-orang yang bekerja keras di tengah-tengah mereka untuk memperkenalkan Tuhan. Ini merupakan suatu pemahaman yang sangat indah dan sangat relevan, karena banyak orang tidak menghargai pekerjaan orang lain, apalagi tidak menghormati orang-orang yang bekerja untuk dirinya. Karena itu, sebagai orang-orang percaya yang sangat mengasihi Yesus, dan Yesus diperkenalkan oleh orang-orang kepada mereka, kepada kita. Karena itu kalau kita mengasihi Kristus, kalau kita mencintai, percaya kepada Kristus,
kita harus lihat bagaimana proses itu sampai kepada kita. Bagaimana keselamatan itu sampai kepada kita. Karena apapun ceritanya, firman Tuhan sampai kepada kita adalah melalui pemberitaan, baik pemberitaan secara pribadi, secara organisasi, dan juga pemahaman kita dari Alkitab. Karena itu harus kita melihat bahwa firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang, kepada kita, itu adalah melalui kerja keras orang-orang yang mempersembahkan diri untuk pelayanan, untuk pemberitaan, dan untuk membangun persekutuan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu Paulus sangat luar biasa, yang sangat menarik kalau kita baca dalam renungan kita hari ini. Kita harus memiliki sikap yang benar-benar menghormati, menghargai para orang-orang yang bekerja keras. Menghargai dalam arti kita harus lihat bagaimana usaha mereka, perjuangan mereka, kerja keras mereka. Tetapi yang kedua, bukan hanya sebatas mereka yang bekerja keras, tetapi juga harus menghargai dan menghormati orang-orang yang memimpin, apakah itu organisasi, apakah lembaga keagamaan, apakah orang-orang yang memimpin kita kepada kebenaran. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu bisa terlaksana atau rencana program bisa berjalan dengan baik kalau ada orang yang memimpin. Kita buat contoh sederhana, gereja bisa berjalan dengan baik. Yang pertama karena dipimpin oleh Kristus, sebab Kristus adalah kepala gereja. Tetapi Kristus menetapkan orang-orang yang memimpin, baik para gembala, baik para orang-orang yang melayani. Di gereja kita itu mencakup para pendeta, guru huria, bibolfro, diakones, dan para sintua. Semuanya ini adalah pemimpin-pemimpin, semuanya adalah orang-orang yang membawa kita kepada pemahaman yang pasti terhadap hal-hal yang direncanakan oleh Tuhan. Dan bukan hanya menghormati, tetapi menjunjung mereka, meniru mereka, melihat mereka secara bersih bahwa Tuhan telah menetapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang memberitakan keselamatan dan sukacita yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu bagi Paulus, dia yang menetapkan Timotius sebagai pemimpin di Tesalonika dan juga di Efesus, mengajak orang-orang di Tesalonik supaya menghormati, menghargai, dan melihat usaha kerja keras Timotius untuk membangun persekutuan atau membangun orang-orang yang percaya dalam komunitas gereja. Yang kedua, Paulus mengajak orang-orang di Tesalonika supaya membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Sebagai orang-orang percaya, baik sesama orang-orang Kristen, baik sesama orang-orang beriman, kita harus membangun persekutuan yang dibangun di atas kasih atau dibangun di atas persaudaraan yang lahir dari kesadaran bahwa kita adalah sama. Sebagaimana kita dipanggil Tuhan, tidak berbeda-beda, tidak ada yang berbeda dari kita dari orang lain. Karena dengan demikian, kalau kita membangun persekutuan, membangun solidaritas, kebersamaan bersama dengan orang-orang lain, itu artinya kita menghormati, menghargai, melihat mereka secara utuh sebagaimana kita menghargai diri kita. Dalam arti kita mengasihi mereka. Itulah yang diajak oleh Paulus untuk saat ini. Hiduplah dengan damai dengan semua orang. Artinya hidup itu harus menaburkan damai sejahtera, sukacita. Hidup harus
dengan kedamaian untuk semua orang. Saudara-saudara, bagaimana perenungan ini berbicara di tengah zaman kita yang sedang bergerak seperti sekarang ini? Adalah sangat penting bagaimana kita menjadi orang-orang percaya, harus melihat orang-orang yang berbuat, menghargai orang-orang yang bekerja keras, apalagi yang memimpin kita, baik sebagai warga negara, baik sebagai anggota gereja, dan sebagai orang-orang yang berada di tengah-tengah organisasi, komunitas, dan lain-lain. Sebagai anggota, sebagai bagian dari sebuah organisasi, sebagai bagian dari sebuah komunitas, kalau semua kita saling menghargai dan saling menghormati dan melihat kerja keras, menghargai kerja keras orang-orang yang telah berbuat kepada kita, itu artinya kita mendukung mereka dan kita mendukung apa yang terbaik bagi semua dan bagi kita. Biarlah kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk saling menghargai dan menghormati. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena begitu besar kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dan membimbing kami untuk mengenal rencana-Mu. Sebagaimana Paulus mengingatkan orang-orang di Tesalonika agar menghargai, menghormati, dan melihat orang-orang yang bekerja keras, yang berusaha, yang berjuang, yang telah berbuat. Ajar kami untuk menghargai perbuatan, perjuangan, kerja keras orang-orang yang memperjuangkan kebenaran firman-Mu, keberadaan umat-Mu, dan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kuatkan kami semua menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan setia kepada-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.